Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Dinas Perhubungan Kota Bontang akan melakukan penertiban parkir liar pada bulan ini yang diawali di 3 titik di wilayah Bontang Selatan. Dinas Perhubungan Kota Bontang bakal menertibkan parkir liar di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Penertiban rencananya dilakukan pada September ini. Razia parkir liar tersebut menyasar 3 lokasi, yakni area parkir di depan Pasar Rawa Indah, parkiran luar Bontang City Mall, dan Pasar Malam Berbas Tengah. Alasan 3 lokasi itu dipilih karena kerap mendapat keluhan masyarakat soal pungutan liar. Sementara mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku parkir liar atau pungli, Dinas Perhubungan mengambil langkah untuk mengeluarkan peringatan tegas. Kemudian apabila belum ada efek jera, maka tidak menutup kemungkinan akan diamankan untuk dimintai keterangan. Selain menyikapi keluhan masyarakat, adanya razia parkir liar ini untuk menata wilayah yang berpotensi menghasilkan retribusi parkir, sehingga mampu meningkatkan PAD Kota Bontang. Tim gabungan menggelar razia terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas. Rata-rata kendaraan yang melanggar berasal dari luar daerah. Dinas Perhubungan Kota Bontang kembali menggelar razia gabungan kendaraan Dimension and Overload Loading atau ODOL di Jalan Soekarno-Hatta Kamis 31 Agustus. Razia yang dimulai pukul 9.26 pagi itu menjaring 8 unit kendaraan dump truck lantaran memiliki bak yang over dimensi. Jumlah berat yang diperbolehkan melebihi standar, yakni lebih dari 8,5 ton, dengan diameter bak berukuran antara 80 cm hingga 1,3 meter. Padahal berdasarkan aturan bak tidak boleh melebihi 70 cm. Beberapa kendaraan luar daerah yang berasal dari Kutai Timur, Jakarta, Sidoarjo, Penajam, Samarinda, hingga Kalimantan Selatan ikut terjaring. Untuk saat ini tindakan yang diberikan kepada pelanggar ialah berupa teguran tegas saja, sebab penilangan atau penindakan baru akan dilakukan pada tahun depan. Karena tahun tersebut ditargetkan zero odol. Tak hanya kendaraan overdimensi, razia gabungan yang melibatkan Satlantas Polres Bontang dan polisi militer itu turut menilang kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat. Dengan adanya razia ini diharapkan bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan yang didominasi oleh truk bermuatan. Tahun ini Bontang City Carnival kembali akan memeriahkan HUT Kota Bontang. Pelaksanaannya pun diusulkan pada malam hari. Menyambut HUT Bontang ke-24 pada 12 Oktober, tahun ini pemerintah Kota Bontang kembali menggelar Bontang City Carnival atau BCC. Secara teknis, konsep pelaksanaan BCC tak banyak perbedaan dari tahun sebelumnya. Dari segi peserta misalnya terdiri dari komunitas, paguyuban, pelajar hingga OPD. Tujuannya untuk menggali potensi budaya dengan menampilkan segala macam seni, budaya, dan keunikan yang ada di Kota Bontang. Namun yang berbeda ialah waktu pelaksanaan. Pelaksanaan tahun ini diusulkan pada malam hari. Hal itu berdasarkan masukan peserta BCC tahun lalu melalui rapat evaluasi. Adapun untuk rute BCC masih dirapatkan. Kendati demikian, acara inti seperti apel HUT Bontang, rapat paripurna, dan syukuran tetap dilaksanakan. Komisi 3 DPRD Kota Bontang kukuh air kolam bekas tambang dialirkan ke warga, meski diproyeksi pemanfaatannya hanya bisa 5-8 tahun. Void bekas tambang menjadi salah satu alternatif sumber air baku di Bontang, sehingga percepatan pemanfaatannya terus didorong. Kendati begitu, fungsional ahli penyihatan lingkungan bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kaltim Rizky Syabani mengatakan, kemungkinan void tersebut hanya dapat dimanfaatkan sekitar 5-8 tahun. Artinya, sumber air dari lubang tambang tidak dapat terus diandalkan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bontang Amir Tosina mengatakan, dalam rentang waktu tersebut, pihak terkait harus melakukan kajian berikutnya sebelum jangka waktu habis. Dalam hal ini, void tetap dapat digunakan dengan catatan menyediakan alternatif lain kalau void tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan. Selain itu, ia mempertanyakan mengapa temuan itu tidak diungkap sebelumnya atau paling tidak ditelusuri oleh tim percepatan. Amir mengungkapkan sebelum kajian berada di tahap finalisasi, semua akan dikembalikan ke tim percepatan. Meskipun pemanfaatannya hanya beberapa tahun, berpotensi rugi atau tidak, alokasi anggaran telah ditetapkan. Kami mengharap kemarin bahwa sudah final itu terkait dengan kajian-kajian yang ada, kan begitu.
dan bisa dikonsumsi. Maka dari itu kami sebelum finalisasi, artinya semuanya memang kita kembalikan kepada tim percepatan. Nah, merugi atau tidak, artinya anggaran itu sudah jelas, kita tahu alokasi anggaran ke sana sudah cukup besar. Tapi kalau mau ambil resiko, kita laksanakan. Tapi tadi itu setelah 5-8 tahun kami harus mengadakan momen untuk kajian kembali. Pemanfaatan void tambang sebagai alternatif air baku menyisakan soal reklamasi. Kendati begitu, Komisi 3 DPRD Kota Bontang menyebut reklamasi bukan jaminan lahan akan kembali sedia kala. Pemanfaatan void tambang Indominco sebagai alternatif air baku turut menyisakan pertanyaan soal reklamasi. Diketahui pemerhati kebijakan publik Herdiansyah Hamzah menyebut reklamasi menjadi kewajiban mutlak pemegang konsesi, tidak dapat ditukar dengan fungsi lain. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bontang Amir Tosina menuturkan, reklamasi sesungguhnya bukan jaminan lahan tersebut akan kembali seperti sedia kala. Menurutnya, hal itu memang kewajiban perusahaan menurut regulasi undang-undang yang berlaku. Meski begitu, mengharapkan kembalinya hutan atas reklamasi akan sulit, sebab dalam prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai puluhan hingga ratusan tahun. Diungkapkan Amir, ia tidak menampik bila aktivitas tambang merusak lingkungan. Namun dari sektor pertambangan telah membuka banyak lapangan pekerjaan, khususnya untuk masyarakat Kota Bontang. Menurut saya bukan jaminan untuk reklamasi itu akan kembali jadi hutan. Tidak. Karena itu bakalan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun baru kembali seperti semula. Nah, itu hanya sebuah kewajiban perusahaan yang ditekankan oleh mungkin kewajiban kita dari aturan yang ada regulasi di undang-undang kita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.